Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wa syuhada wal ulama wal awliya wal salihin wal musannifin wal muallifin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ila hadrati sultanil awliya'il awal sayyidi syabab ahlil jannati sibati khairil bariyah Abi Muhammadin sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhihi syahid sayyidina al-Husain wa walidayhima sayyidina Ali ibn Abi Talib wa sayyidatina Fatimah az-Zahra'il Batul radhiyallahu anhum. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullah wa Sayyidina Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Umar Nawawi Al-Jawi rahimahullah wal arifi billah Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin wal arifi billah murabbina Kyai Ahmad Siddiq Maula Jember wa Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Khairi Adnan Bipraya Lombok Tengah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'uha ay ya'taqida qillata qadayahu alaihi wa qillata takalifihi. Khamisuha ay yakuna fi 'ammati awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu wa salaba ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima. Sadisuha ay yara annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftaqiran ilaihi la ghina lahu anhu. Sabi'uha ay yudima dhikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu. Thaminuha ay yahrisa ala iqamati faraidihi wa ay yataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi. Tasi'uha ay yasurra ay yafraha bima sami'a min ghairihi min sana'in alaihi aw taqarraba ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan. Ashiruha in sami'a min ahadin dzakarallaha a'anahu. Rabi'uha, adapun yang keempat dari pengertian 10 makna mahabbatullah, 10 makna dari mencintai Allah. Adapun pengertian yang keempat, ayat taqida, agar meyakini seorang hamba qillata qadayahu alaihi, akan sedikitnya ketentuan hukum Allah alaihi atasnya, wa qillata takalifihi, dan sedikitnya pembebanan kewajiban Allah atasnya. Jadi pengertian yang keempat dari pengertian mahabbatullah, mencintai Allah, yang mana menurut sebagian ulama memiliki 10 makna. Dan makna yang keempat ini adalah agar seorang hamba punya keyakinan atau meyakini bahwa ketentuan hukum Allah yang dititahkan atasnya adalah sedikit. Ini sesuai dengan yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan, diri seseorang, illa wus'aha, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ketentuan hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya, kita harus berkeyakinan bahwa itu sedikit dari waktu yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita diberikan waktu sehari semalam 24 jam. 24 jam ini kita ambil contoh kewajiban yang rutinitas setiap hari kita wajib tegakkan adalah menunaikan solat fardu 5 waktu. Yang mana kalau seandainya satu waktu kita ambil rata-rata 10 menit, 10 kali 5 hanya 50 menit. 50 menit artinya 1 jam kurang 10 menit. Jadi masih tersisa 23 jam lebih 10 menit. Ini artinya bahwa
kewajiban atau ketentuan hukum yang dititahkan Allah kepada hambanya adalah sedikit. Kita harus punya keyakinan itu. Jangan kita menganggap bahwa kewajiban atau ketentuan hukum yang dititahkan Allah kepada kita itu sebagai beban. Karena sebagaimana yang dijelaskan Allah tadi di surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga di dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah juga menjelaskan tentang sedikitnya atau ringannya kewajiban-kewajiban yang telah dititahkan Allah kepada hambanya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala, dan tidaklah, ja'ala menjadikan dia Allah, fid dini di dalam agama ini, min haraj, dari kesulitan. Artinya agama ini diturunkan Allah bukan untuk sebagai beban kepada kita, tetapi agama ini diturunkan Allah adalah sebagai tuntunan hidup kita agar kita berada di jalan yang lurus, agar kehidupan di alam semesta ini lestari, berimbang antara tuntutan duniawi dengan tuntutan ukhrawi. Jadi hidup kita di dunia ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan duniawi semata, tetapi lebih dari itu adalah kita diciptakan Allah, kita dilahirkan Allah ke dunia ini adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Ini makna letterleknya. Kalau menurut penafsiran terhadap ayat ini oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, beliau menafsirkan ayat ini, pengertian dari liya'budun ini ada liya'buduni, harakat nunnya adalah kasroh. Liya'buduni, kasroh nunnya ini menunjukkan bahwa ada ya yang terbuang setelah nun. Kalau kita buka Al-Quran, setelah nun tidak ada ya. Secara zahir yang nampak itu nunnya tidak ada. Nunnya ini ya-nya tidak ada. Ya-nya tidak zahir atau ya-nya dibuang. Kemudian yang menunjukkan bahwa ada ya mutakallim yang terbuang itu adalah harakat kasroh yang ada di nun. Liya'buduni, aslinya dari kalimah liya'buduni ini adalah liya'buduni, ada ya. Inilah gaya bahasa dari bahasa Al-Quran. Uslub atau gaya bahasa Al-Quran itu memang tidak ada tandingannya dibandingkan dengan bahasa yang lain atau dengan sastra yang lain. Ini ya mutakallimnya yang menunjukkan arti aku ini dibuang, yaitu ya mutakallim yang ditunjukkan oleh harakat kasroh yang ada di huruf nun. Liya'buduni, agar mereka para jin dan manusia itu menyembah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Ini pengertian harfiahnya atau pengertian letterleknya.
Adapun penafsiran atau maksud dari liya'buduni menurut sahabat Abdullah ibnu Abbas adalah liya'rifuni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rifun atau liya'rifuni, agar mereka para jin dan manusia itu mengenalku. Memang sengaja Allah menciptakan jin dan manusia ini agar Allah dikenal. Agar Allah dikenal. Nah, maka sahabat Abdullah bin Abbas ini menafsirkan liya'buduni ini liya'rifuni, agar mereka para jin dan manusia itu mengenalku, makrifat kepadaku. Jadi tugasnya jin dan manusia adalah untuk mengenal Allah atau untuk ma'rifatullah, makrifat kepada Allah. Sebab sangat logis sekali, dasar kita beribadah kepada Allah itu syaratnya adalah mengenal Allah. Syarat diterima dan tidaknya ibadah kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, maka ibadah kita sia-sia. Ini dijelaskan di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, judul kitab beliau. Beliau menjelaskan la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. La tasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Artinya, la tasihul ibadatu, tidaklah sah ibadah itu illa bi ma'rifatil ma'bud, kecuali dengan mengenal yang disembah. Jadi ini merupakan syarat wajib agar ibadah kita sah dan diterima oleh Allah adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, terus siapa yang kita sembah? Jadi ibadah kita kosong atau sia-sia, karena alamat penyembahannya atau pengabdiannya tidak jelas. Ibaratnya kalau orang mengirim surat, dia tidak tahu alamat kemana dia harus mengirim surat, maka suratnya tidak akan sampai ke alamat yang dia kehendaki atau yang dia tuju, karena dia tidak tahu alamat surat yang harus dikirim. Nah, itu logikanya seperti itu. Maka sebagai orang beriman yang mengaku beriman kepada Allah, maka syarat mutlak ini merupakan syarat mutlak yang fundamental, yang sangat mendasar, yaitu ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Maka untuk bisa mengenal kepada Allah atau ma'rifatullah, maka kita wajib mempelajari ilmu aqidah atau ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu adalah ilmu yang menjadi dasar atau menjadi syarat mutlak agar segala perbuatan kita, segala ucapan kita yang kita maksudkan, kita tuju kepada Allah, maka yang tidak ma'rifatullah, orang-orang yang tidak ma'rifatullah, maaf, ibadahnya kosong atau sia-sia. Khamisuha, makna yang kelima dari mahabbatullah, mencintai Allah itu adalah ayyakuna fi ammati awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu wa salaba ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima. Makna yang kelima dari mahabbatullah adalah agar keberadaan seorang hamba fi ammati awqatihi, di dalam
seluruh atau di dalam sepenuh waktu-waktunya, khaifan dalam keadaan khawatir, wajilan dan takut, min i'radihi ta'ala anhu dari berpalingnya Allah Ta'ala darinya. Jadi seorang hamba yang mengakui mencintai Allah itu dalam hatinya dan di setiap waktu-waktunya atau dalam keseluruhan waktu-waktunya selalu khawatir dan takut apabila Allah itu berpaling darinya. Wasalaba ma akramahu, wasalaba dan Allah mencabut ma barang sesuatu akramahu yang telah memuliakan Allahu kepada seorang hamba, bihi dengan ma itu, dengan sesuatu yang Allah telah memuliakannya, mim ma'rifatin yakni berupa ma'rifat. Nah, ini kembali kepada pengertian ma'rifat. Mim ma'rifatin, kalau seorang hamba yang sudah dimuliakan Allah, artinya Allah menganugerahkan ilmu ma'rifat kepadanya. Wa tauhidin dan tauhid, wa ghairihima dan selain keduanya. Jadi maksud dari kalimah ini adalah agar keberadaan seorang hamba di seluruh waktu-waktunya itu ada perasaan khawatir dan takut dari berpalingnya Allah Ta'ala darinya, min i'radihi ta'ala anhu, dari berpalingnya Allah Ta'ala darinya. Wasalaba ma akramahu dan mencabut dia Allah ma sesuatu atau barang akramahu yang telah memuliakan Allah hu kepada seorang hamba, bihi dengan ma, dengan sesuatu yang Allah telah memuliakannya, yakni berupa makrifat dan tauhid dan selain keduanya. Kita jangan pede atau percaya diri bahwa Allah akan selalu memuliakannya, Allah akan selalu merahmatinya, Allah akan selalu meridhoinya. Itu pengertian dari kalimat ini. Jadi seorang yang benar-benar mencintai Allah pasti di setiap waktu-waktunya atau di semua waktu-waktunya selalu ada perasaan khawatir dan takut apabila Allah Ta'ala berpaling darinya, atau Allah Ta'ala akan mencabut sesuatu yang Allah memuliakannya dengan sesuatu itu berupa makrifat dan tauhid dan yang selain dari makrifat dan tauhid. Sadisuha, pengertian yang keenam atau makna yang keenam dari mahabbatullah, ayyara annahu, agar seorang hamba melihat annahu sesungguhnya fi jami'i ahwalihi, di semua keadaannya atau di seluruh keadaannya, wa amalihi dan cita-citanya atau harapan-harapannya, muftaqiran ilaihi, selalu membutuhkan kepadanya, kepada Allah, ai ilallah, muftaqiran ilaihi ai muftaqiran ilallah, selalu butuh atau membutuhkan kepada Allah. Jadi kita harus melihat bahwa di semua keadaan kita dan harapan-harapan kita, kita tidak bisa melepaskan diri dari Allah. Artinya kita selalu membutuhkan kepada Allah di setiap keadaan, dan apapun yang kita harapkan, kita pasti membutuhkan kepada Allah. Karena ini merupakan
sifat atau karakter makhluk. Makhluk itu selalu bergantung kepada Khalik. Ciptaan itu selalu bergantung kepada yang menciptakan. Jadi kita sebagai hamba Allah pasti selalu bergantung dan sangat membutuhkan kepada Allah. Sabi'uha, pengertian yang ketujuh atau makna yang ketujuh dari mahabbatullah, ayyudi ma dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu, agar seorang hamba agar seorang hamba senantiasa zikrahu, menyebutnya. Artinya agar kita senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau memang kita mengakui mencintai Allah, maka kita sebagai seorang hamba harus senantiasa berzikir kepadanya bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu, dengan yang terbaik atau dengan sebaik-baiknya sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasnya. Thaminuha, kemudian yang ke-8 atau pengertian yang ke-8 dari mahabbatullah, dari mencintai Allah itu, ayyahrisa ala iqamati faraidihi, agar seorang hamba berambisi, bersungguh-sungguh dengan keras, ia berambisi atau bersungguh-sungguh dengan keras ala iqamati faraidihi, atas menegakkan segala fardu-fardunya Allah. Apapun yang difardukan Allah, yang telah diwajibkan Allah kepada kita, maka kita harus berusaha keras atau berambisi untuk selalu menegakkan fardu-fardunya Allah. Wa ayyataqarraba ilaihi, dan agar seorang hamba yang mengatakan cinta kepada Allah itu mendekatkan diri ilaihi, kepadanya, ai ilallahi, kepada Allah. Thaminuha ayyahrisa ala iqamati faraidihi wa ayyataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi. Yang ke-8 atau makna yang ke-8 dari mencintai Allah adalah ayyahrisa, agar seorang hamba berusaha keras atau berambisi ala iqamati faraidihi, untuk menegakkan atau menunaikan segala fardu-fardunya Allah. Wa ayyataqarraba ilaihi, dan agar seorang hamba mendekatkan diri kepadanya binawafilihi, dengan ibadah-ibadah sunnah, biqadri taqatihi, dengan atau sesuai kadar kesanggupannya. Saya ulangi, thaminuha ayyahrisa ala iqamati faraidihi, agar seorang hamba berusaha keras atau berambisi untuk menegakkan fardu-fardunya Allah. Wa ayyataqarraba ilaihi, dan agar seorang hamba mendekatkan diri kepadanya dengan apa? Binawafilihi biqadri taqatihi, dengan ibadah-ibadah sunnahnya Allah, biqadri taqatihi, dengan kadar atau sesuai kadar kemampuannya. Nah, ini jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk menegakkan segala yang diwajibkan Allah, segala yang dipardukan Allah kepada kita, dan upaya kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan ibadah-ibadah sunnah itu adalah biqadri taqatihi, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Artinya Allah tidak menciptakan kesulitan atau paksaan di dalam agama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah telah menjadikan
alaikum atas kalian fiddin di dalam agama ini min haraj, dari kesulitan atau dari paksaan. Artinya Allah itu memerintahkan kita untuk menegakkan segala fardu-fardunya Allah atau kewajiban-kewajiban yang telah Allah titahkan kepada kita sesuai dengan kadar kemampuan kita, biqadri taqatihi, dengan kadar atau sesuai kadar kemampuannya. Tasi'uha, dan yang kesembilan atau makna yang kesembilan dari mahabbatullah ayyasurra, agar seorang hamba senang, maksudnya yafraha, bergembira, bima sami'a min ghairihi, dengan apa-apa yang telah dia dengar dari orang lain, min sana'in alaihi, yakni berupa pujian atasnya. Misalnya kita mendengar bahwa orang lain mendapatkan pujian atau kebaikan, maka kita merasa senang, bukan malah sebaliknya. Nah, ini merupakan tanda bahwa kita memang benar-benar mencintai Allah. Ketika kita melihat atau mendengar seseorang mendapatkan nikmat, mendapatkan sesuatu yang terpuji, suatu kebaikan, maka kita merasa senang atau merasa gembira, bukan malah merasa iri atau benci. Nah, kalau kita misalnya merasa iri atau benci, berarti kita belum mencintai Allah. Karena ini makna yang kesembilan dari mahabbatullah, mencintai Allah. Au taqarraba ilaihi, atau seseorang itu rajin bertakarrub kepada Allah. Kita melihat ada orang yang rajin beribadah kepada Allah, malah kita senang, gembira melihatnya, bukan malah kita iri atau benci dengan orang-orang yang rajin bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Wa jihadin fi sabilihi, dan jihad fi sabilihi, di jalannya. Kita melihat ada orang yang berjihad di jalan Allah, yang selalu memperjuangkan agama Allah, baik dengan dirinya, hartanya, dan anak-anaknya. Dia itu benar-benar berjihad, memperjuangkan dirinya, hartanya, dan anak-anaknya demi pengabdiannya kepada Allah. Maka orang yang benar-benar mencintai Allah itu adalah akan merasa senang ketika mendengarnya atau melihatnya, bukan merasa benci. Kalau kita melihat orang yang berjihad, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang berjihad di jalannya atau di jalan Allah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, baik dia mengorbankan diri, harta, dan anak-anaknya, maka kita harus merasa senang, merasa gembira ketika kita mendengar atau melihatnya, apabila kita memang benar-benar orang yang mencintai Allah. Tetapi kalau di hati kita ada kebencian dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat kebaikan dari Allah, atau kita melihat orang yang rajin, tekun beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dan jihad di jalan Allah, maka kita tidak termasuk orang yang mencintai Allah kalau kita membencinya. Ashiruha, dan pengertian yang ke-10 dari mahabbatullah, in sami'a min ahadin, jika seorang hamba mendengar min ahadin, dari seseorang, dzakarallaha, yang mengajak kita untuk mengingat kepada Allah, a'anahu, maka kita siap untuk menolongnya atau membantunya. Ya, bukan sebaliknya.
Kalau ada orang yang mengajak kita untuk mengingat Allah, kalau ada orang yang mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, bukan malah kita melawannya, tetapi kita memberikan bantuan. Artinya kita ikut membantu upaya di dalam rangka mengingat Allah atau beribadah kepada Allah. Nah, ini in sami'a min ahadin dzakarallaha a'anahu. Jika seorang hamba yang benar-benar mencintai Allah itu mendengar dari seseorang yang mengajak dia untuk mengingat kepada Allah, maka dia siap membantunya baik zahir maupun batin. Nah, ini 10 pengertian dari mahabbatullah. Nah, inilah ke-10 pengertian atau makna dari mahabbatullah ini. Apabila kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita, berarti kita termasuk orang yang mencintai Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa mengamalkan, menerapkan, mengaplikasikan ke-10 pengertian dari mahabbatullah ini, maka kita berarti belum mencintai Allah. Atau kalau sebagian kita bisa melakukan atau melaksanakan dan sebagian belum, berarti cinta kita kepada Allah belum sempurna. Tambihun ay hadza tambihun as-salatu waz-zakatu wal hayatu. Tambihun ay hadza tambihun, ini adalah suatu peringatan. Tambihun ini seperti kalimah faidatun yang kapan hari saya jelaskan, itu sama. Tambihun ini berkedudukan sebagai khabar dari mubtada mahdhuf, mubtadanya terbuang. Kalau kita takdirkan mubtada yang terbuangnya adalah hadza tambihun. Kalau faidatun, takdir dari mubtada yang terbuangnya adalah hadhihi. Kenapa beda? Faidatun hadhihi, sedangkan tambihun hadza. Nah, pada Selasa yang lalu saya sudah jelaskan, kalau khabarnya itu muannats, maka mubtadanya harus muannats. Tambihun di sini kalimahnya mudzakkar yang sebagai khabar dari mubtada yang terbuang, maka mubtada yang terbuang atau yang mahdzuf itu takdirnya hadza. Hadza adalah isim isyarah, kata tunjuk. Hadza ini adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan satu benda laki-laki atau yang dikategorikan laki-laki atau yang dianggap laki-laki, maka menggunakan hadza. Maka tambihun ini adalah kalimah atau isim mudzakkar, kata benda yang dikategorikan atau yang dianggap laki-laki, karena di dalam kalimahnya tidak ada tak marbutohnya. Kalau ada kalimah isim yang di akhirnya bersambung dengan tak marbutoh, maka dianggap atau dikategorikan sebagai isim muannats, isim yang menunjukkan perempuan. Maka faidatun isim isyarahnya adalah hadhihi. Kalau tambihun isim isyarahnya hadza. Hadza tambihun, bermula ini tambihun adalah suatu peringatan. Antara mubtada dan khabar itu harus mutabaqah, artinya harus berkesesuaian, harus sesuai, harus serasi, harus cocok antara mudzakkar. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar. Kalau mubtadanya muannats, khabarnya harus muannats. Tidak boleh berlawanan. Mubtadanya muannats, khabarnya mudzakkar, tidak bisa. Harus mutabaqah, harus sesuai. Mudzakkar, muannats, itu aturan mubtada khabar. Mubtada itu kalau
boleh saya sebutkan di dalam istilah bahasa Indonesianya disebut dengan subjek. Ada pula kalimat subjek, predikat, objek. Subjek itu bisa kita katakan mubtada. Kalau predikat itu khabar. Predikat adalah yang menerangkan subjek. Nah, khabar ini adalah yang menerangkan mubtada. Mubtada diterangkan oleh khabar. Jadi antara khabar dengan mubtada dalam aturan ilmu nahwunya, dalam ilmu bahasa Arabnya harus mutabaqah, harus sesuai. Artinya kalau mubtada'nya itu mudzakkar, kata benda laki-laki atau kata benda yang dikategorikan laki-laki atau kata benda yang dianggap laki-laki, maka khabarnya harus juga mudzakkar. Harus berupa isim mudzakkar, kata benda yang dikategorikan laki-laki atau yang dianggap laki-laki. As-salatu waz-zakatu. Nah, kalau di sini tulisannya as-salatu, setelah lam ada alif. As-salatu waz-zakatu, setelah kaf alif. Wal hayatu, setelah ya alif. As-salatu waz-zakatu wal hayatu. Artinya kalimah as-salatu atau lafaz as-salatu waz-zakatu dan lafaz az-zakatu wal hayatu dan lafaz al-hayatu, idza lam tudaf, apabila tidak diidhafahkan dia kulluha kesemuanya, yaitu as-salatu waz-zakatu wal hayatu maksudnya. Apabila tidak dimudhafkan, diidhafahkan, tuktabu bil wawi alal ashhari. Tuktabu ditulis bil wawi dengan menggunakan huruf wawu alal ashhari menurut qaul yang masyhur. Artinya kalau kalimah atau lafaz as-salatu ini berdiri sendiri, maka ditulis dengan wawu bukan dengan alif. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Di sana menggunakan wawu. Tulisannya bukan alif tapi wawu. Nah, itu yang dimaksud istilah ini. As-salatu waz-zakatu wal hayatu. Itu yang dimaksud dalam tambihun ini. Di sini di dalam kitab saya ini lafaz as-salatu menggunakan alif, az-zakatu menggunakan alif, wal hayatu menggunakan alif, bukan menggunakan wawu. Nah, tapi menurut aturan idza lam tudhaf, apabila tidak diidhofatkan, artinya disandarkan kepada kalimah yang lain, tiga kata ini as-salatu waz-zakatu wal hayatu ini tuktabu bil wawi alal ashhari. Itu harus ditulis dengan menggunakan huruf wawu menurut qaul atau pendapat yang paling masyhur dari di kalangan ulama nahwu. Qaul yang paling masyhur menulis lafaz as-salatu ini dengan menggunakan wawu. Setelah lam itu ada wawu. Coba perhatikan, nanti kalian buka di Al-Quran surah Al-Baqarah, perhatikan pasti menggunakan wawu. Itu karena tidak diidhofahkan, tidak dimudhofkan, atau tidak disandarkan dengan kalimah yang lainnya. Ini kenapa harus ditulis dengan menggunakan wawu? Menurut qaul yang paling masyhur, alasannya adalah ittiba'an lil mushafi, karena ikut kepada mushaf Al-Quran. Nah, itu mushaf Al-Quran itu penulisan kata-kata as-salatu waz-zakatu wal hayatu itu tidak menggunakan alif berdiri itu, tapi menggunakan wawu. Makanya
Menurut satu qiraat membaca liyuqimunas shalah. Saya ulangi surah Al-Baqarah tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, kalau menurut satu qiraat bacaan as-shalah wa yuqimunas shalah itu bisa dibaca dengan suara o. Wa yuqimunas shalah. Ada itu qiraat yang membaca seperti itu karena tulisannya menggunakan wawu bukan alif. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan qiraat. Maka di dalam ilmu Al-Qur'an ada kita kenal istilah dengan qiraat sab'ah. Ada 7 cara membaca Al-Qur'an yang sama-sama dibenarkan di dalam bacaan. Artinya menggunakan qiraat yang manapun maka itu dibenarkan. Makanya kalau kita dengar di qiraatnya atau di kasetnya Muammar kadang-kadang membaca wa yuqimunas shalah. Nah, seperti biasanya, seperti yang kita baca menurut qiraat Asim. Wa yuqimunas shalah. Kadang-kadang beliau Muammar ZA membacanya dengan suara o. Wa yuqimunas shalah. Ya, karena ada qiraat yang membaca seperti suara o. Karena di sana hurufnya bukan alif tapi wawu. Jadi antara alif dan wawu, antara fathah dan dhammah itu ya bacaannya o itu antara fathah dan dhammah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kadang-kadang Muammar bacaan seperti itu. Coba perhatikan ketika Muammar qiraat di dalam kaset itu kita dengarkan, kadang-kadang beliau membacanya seperti itu. Ya, karena menurut satu qiraat karena tulisannya di sana menggunakan huruf wawu bukan alif, maka bacanya antara fathah dan dhammah. Artinya dengan menggunakan suara o. Tapi yang sudah kita sepakati kita menggunakan qiraat hafaz, maka bacaannya tetap wa yuqimunas shalah. Seakan-akan bukan wawu tapi dengan alif. Nah, ini menurut aturan apabila kata-kata as-salatu, kemudian az-zakatu dan al-hayatu itu apabila tidak dimudhofkan atau tidak diidhofahkan, maka ditulis dengan menggunakan huruf wawu menurut qaul yang paling masyhur. Alasannya apa? Ittiba'an lil mushafi, karena ikut kepada mushaf, penulisan mushaf Al-Quran. Coba nanti kalau kalian saudara-saudara membaca Al-Quran, buka, pasti nanti tulisannya sana wawu, setelah lam wawu, kemudian baru ta marbutah as-shalah, bukan menggunakan alif. Tapi yang biasa kita tulis, biasanya kalau kita disuruh menulis kata-kata as-shalah pasti menggunakan alif setelah lam sebagai huruf mad. As-salatu waz-zakatu wal hayatu. Nah, kalau ditulis dengan wawu boleh kita baca as-salatu waz-zakatu. Nah, itu menggunakan antara fathah dengan dhammah dengan suara o. Kemudian wa minal ulama'i, dan sebagian ulama may yaktubuha bil alifi, walaupun tidak dimudhofkan, tidak diidhofatkan, sebagian ulama tetap menulisnya dengan menggunakan huruf alif, tidak wawu. Tidak menggunakan huruf wawu, tapi tetap menggunakan huruf alif, walaupun berdiri sendiri atau tidak bersandar kepada kalimah yang lain, atau dalam istilah nahwunya tidak diidhofahkan atau tidak dimudhofkan, tetap ditulis dengan alif. Wa minal ulama'i may yaktubuha bil alifi, dan
sebagian dari ulama may yaktubuha adalah orang-orang yang menulis kata as-salatu wa zakatu wal hayatu bil alifi dengan menggunakan alif. Jadi setelah lamnya menggunakan alif biasa, tidak menggunakan wawu. Amma idza udhifat. Nah ini keterangan berikutnya, amma idza udhifat. Adapun apabila diidhofatkan atau dimudhofkan kata-kata as-salatu wa zakatu wal hayatu itu, fala yajuzu kitabatuha, maka tidak boleh menulisnya illa bil alifi, kecuali dengan alif. Sawaun udhifat, sama saja diidhofatkan atau dimudhofkan, disandarkan ila zahirin kepada isim zahir, au mudmarin atau isim dhamir, kama qalahu Ibnu al-Malqan, sebagaimana perkataannya Asy-Syaikh Ibnul Malqan. Ini keterangan Asy-Syaikh Ibnul Malqan tentang penulisan kata as-salatu wa zakatu wal hayatu. Wa thalithuha ita'uz zakati, dan yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari.